Saudara ahli tadi menyampaikan bahwasanya ahli ikut serta dalam merancang terbitnya Undang-Undang ITE tahun 2008, sekaligus ahli juga ikut serta mengawal perubahan Undang-Undang ITE berikutnya. Saya ingin tanya kepada ahli, tujuan diterbitkannya Undang-Undang ITE ini maksudnya itu seperti apa? Ya, apakah tujuan pembentukan Undang-Undang ITE ini untuk mengekang kebebasan masyarakat dalam bermedia sosial? Silakan. Izin sebelumnya saya cukup saya tetap ke depan, bukan karena saya tidak mengulangi pertanyaan, tapi agar lebih konsisten. Sambil kondisi saya juga mengingatkan ini tidak boleh web. Undang-undang ITE sekitar tahun 2000 ketika kita memasuki pasar perdagangan bebas. Indonesia awalnya hanya memiliki satu undang-undang tentang teknologi komunikasi, yaitu Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999, dan itu masih dipakai sekarang. Dan kebetulan pada tahun 2004 ada sebuah peristiwa, kebetulan saya juga ikut menanganinya, tentang pembobolan situs KPU dan terpaksa hanya menggunakan Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999. Jadi saat itu kemudian ada dua kampus yang terancam dari undang-undang awalnya disebut Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, yaitu kampus UI Jakarta dan kampus ITB. Undang-Undang ITE Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dirancang oleh UI, Cyber Law atau Undang-Undang Cyber dirancang oleh Unpad. Karena kebutuhan ada dua peristiwa tadi, perdagangan global yang membutuhkan undang-undang informasi dan kebutuhan untuk menangani cyber, maka undang-undang ini digabungkan. Itulah yang mulia penasihat hukum dan sebagai penuntut umum. Kalau kita perhatikan, memang sejujurnya ada ketidaksempurnaan di dalam undang-undang ITE yang awalnya disahkan dengan nomor 11 tahun 2007, karena beberapa pasal ada yang mengatur soal transaksi elektronik dan beberapa pasal mempidanakan tentang informasi elektronik. Jadi itu harus diakui bahwa akhirnya ketika ada peristiwa yang mungkin sangat kita tahu, peristiwa dituntutnya Prita Mulyasari, kebetulan saya selalu ahli juga dengan Prita waktu itu. Disitulah nampak bahwa undang-undang ITE ini digunakan untuk mempidanakan seseorang, dan itu sebenarnya di luar maksud dari kami para perancang dan perumus undang-undang ITE. Sehingga ketika ada kesempatan revisi, dan alhamdulillah saya menjadi anggota Komisi 1 waktu itu mengawal undang-undang ITE, kita revisi tahun 2015 dan undang-undang nomor 11. Intinya revisi itu adalah menurunkan lamanya pemidanaan. Jadi seseorang tidak bisa seperti Pak Prita waktu itu, yang kemudian bisa ditangkap dan langsung dipidana. Karena awalnya hukumannya di atas 5 tahun, sehingga itu kita turunkan dari 4 tahun, sehingga tidak perlu dipidana. Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan atau dianggap menyalahgunakan undang-undang ITE itu sebenarnya tidak perlu langsung dipidana. Itu pun masih ada kasus-kasus lain yang membuat orang itu dirugikan dengan adanya undang-undang ITE. Maka kami revisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang intinya revisi yang kedua itu adalah untuk mendefinisikan siapa yang melapor dan kemudian bisa dilakukan mediasi atau bisa dilakukan konfirmasi tentang apa yang dilakukan kegiatan. Jadi kalau tadi pertanyaan, apakah undang-undang ITE ini digunakan untuk mempidanakan seseorang? Bukan itu tujuan. Undang-undang ITE sebenarnya untuk membawa Indonesia ke pasar perdagangan bebas yang membutuhkan hukum elektronik. Kalau kita tidak menggunakan itu, maka Indonesia akan dikucilkan dari percaturan perdagangan dunia karena semua sudah memakai elektronik. Dan dengan kemajuan zaman, semua alat bukti itu juga berkembang. Kalau dulu prasasti batu itu adalah bisa sebagai barang bukti, bukti
kertas cabasan itu meningkat penggunaannya menggantikan batu itu menjadi barang bukti. Sekarang alat elektronik atau yang dihasilkan dari data elektronik itu bisa menjadi barang bukti dan artinya menjadi alat bukti kalau memenuhi syarat di dalam undang-undang ITE. Itu saja. Oke, saudara ahli, saya ingin menanyakan kepada saudara ahli karena di dalam pasal 27A dan pasal 27B ada di situ disebut pengertian mendistribusikan elektronik, mentransmisikan elektronik, dan dokumen elektronik. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada ahli, apa yang dimaksud dengan dokumen elektronik, apa yang dimaksud dengan mendistribusikan dokumen elektronik, dan apa yang dimaksud dengan mentransmisikan dokumen elektronik, serta apa perbedaannya? Terima kasih. Saya menyatakan bahwa yang disebut sebagai dokumen elektronik itu adalah segala sesuatu yang sifatnya tadinya adalah dokumen fisik yang kemudian dituliskan secara elektronik. Ini ada penjelasan di pasal 5 ayat 1. Hanya saja tidak bisa sementara sebuah atau semua dokumen itu disebut dokumen elektronik kalau dia tidak bisa dibuktikan apa file aslinya. Kalau dia masih bersifat offline, jadi hanya ketik saja, tidak bisa hasil print out itu disebut dokumen elektronik. Itu hanya fotokopi dari sebuah dokumen elektronik. Kalau dia bisa disebut dokumen elektronik, maka dia harus bisa disebutkan filenya apa. Misalnya filenya dalam bentuk dokumen, ekstensinya adalah doc. Filenya dalam bentuk gambar, ekstensinya misalnya JPG atau JPEG, joint photographic exportable. Atau misalnya dia ekstensinya PPT, PowerPoint, itu baru dokumen elektronik kalau dia ada file. Demikian juga kalau dia bersifat bisa didistribusikan. Berarti dokumen elektronik ini telah melalui media tertentu sehingga tidak hanya si pengirim atau sender dan resipien yang bisa menerima, tapi dia bisa di-trace atau bisa ditelaah ketika dia melalui satu media tertentu. Artinya bisa dilihat. Demikian juga dengan istilah mentransmisikan. Ini lebih detail lagi. Kalau mentransmisi sesuai dengan kita misalnya, yang mulia bisa disebutkan. Seseorang yang mentransmisikan sinyal radio dan televisi, maka tidak hanya si sender dan resipien tadi yang bisa mendengar, tapi orang lain bisa. Kalau dokumen elektronik ditransmisikan, berarti dokumen itu harus memiliki jejak digital atau evidence berupa link atau URL (Universal Resource Locator) yang itu bisa kemudian muncul misalnya HTTP hypertext protokol titik dua misalnya apa kalau dia di Twitter biasanya ada x.com sekian itu link. Kalau di Instagram ada HTTP Instagram apa. Kalau dia misalnya di sosial media lain harus ada yang namanya link atau bahasa Indonesia tautan. Sepanjang tidak ada tautan atau link itu berarti dia tidak pernah ditransmisikan dan ini dibuat dari jurisdiksi di pasal 27 di Undang-Undang ITE. Oke, saudara ahli, saya ingin baca suatu peraturan khusus bagi penyidik yang tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 ya, Perkap nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara pemeriksaan dokumen elektronik di Kriminalistik Laboratorium Mabes Polri ya. Pada pasal 1 ayat 7 disebutkan di situ, saya baca, pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari pencarian, pengambilan, penyitaan, pengamanan, dan pengiriman petugas Polri atau instansi penegak hukum lainnya, yang dilakukan dengan metode ilmiah di laboratorium forensik Polri agar barang bukti tersebut yang telah diperiksa atau akan diperiksa dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan kepada ahli, pemakna apa yang dimaksud dengan pasal 1 ayat 7 tersebut agar dapat dikatakan sebagai salah satu alat bukti yang sah itu seperti apa dokumen elektronik tersebut? Izin dijelaskan ya. Jadi tidak semua barang bukti itu bisa dijadikan alat bukti kalau tidak melalui prosedur sesuai dengan aturan perkap tadi dan sesuai dengan tata laksana pemeriksaan barang bukti. Ada istilahnya, ini harus dilakukan forensik terlebih dahulu, penelitian terlebih dahulu terhadap barang bukti
bukti yang bersangkutan. Saya bisa berikan contoh ketika saya dulu dihadirkan selaku ahli dalam kasus alat bukti elektronik di Polres Jakarta Selatan. Ada seorang, saya sebutkan namanya, seorang artis yang memerintahkan para pengawalnya untuk melakukan persekusi terhadap orang lain di sebuah hotel, dan itu sudah terhapus bukti persekusinya. Kemudian saya dihadirkan selaku ahli untuk melakukan forensik, menampilkan kembali bukti itu. Saya tidak boleh asal saja melakukan itu di rumah. Saya harus melakukan, pertama harus ada berita acara pemeriksaan lebih dahulu, dan kita harus ada saksi dari petugas. Waktu itu kepolisian belum memiliki ahli, jadi polisi hanya memiliki saksi dari ahli saya. Kemudian itu pun saya lakukan pemeriksaan di kantor Polres Jakarta Selatan, karena waktu itu polisi belum memiliki laboratorium khusus forensik seperti sekarang. Itu presiden tahun 2000. Setelah selesai periksa dan muncul hasilnya, itu pun kemudian saya buat pengolahan ilmiah dari sisi forensik atau telematika yang menyangkut unsur-unsur detail teknis dari apa yang bisa dihasilkan. Filenya itu apa, spesifikasinya, kalau itu video, resolusinya berapa kali berapa, durasinya berapa menit, kalau itu foto, kualitasnya seperti apa. Setelah itu semua disaksikan oleh saksi dari kepolisian. Kemudian kita buat berita acara pemeriksaan yang tadi buat, kemudian berita acara setelah terima barang bukti untuk menjadi alat bukti. Setelah itu semua hasilnya kita serahkan, dan itulah hasil uji forensik yang sekarang sudah lebih rapi lagi. Sekarang Baris bisa memeriksa sendiri karena mereka punya ahli forensik. Jadi menjawab pertanyaan pada saat itu, setidak-tidaknya alat bukti yang ada yang dihasilkan di barang bukti itu harus dilengkapi dengan dokumen pemeriksaan barang bukti tersebut untuk sah menjadi alat bukti elektronik. Kalau tidak ada itu, maka itu seharusnya tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia bisa menjadi barang bukti, tapi barang bukti itu tidak sah untuk menjadi alat bukti sesuai dengan Undang-Undang ITE dan Peraturan Kapolri. Oke. Jadi ini untuk melindungi agar tidak ada tiba-tiba seseorang yang bisa melakukan alat bukti atau barang bukti yang tidak sah, misalnya dengan mencampur-campurkan dari satu barang bukti ke barang bukti. Oke, saudara ahli, apa yang dimaksud dengan alat bukti elektronik dan barang bukti elektronik? Ya, barang bukti elektronik adalah sebuah dokumen elektronik yang dia ada di Undang-Undang ITE pasal 51, yang disitu tadi kalau dia filenya berupa gambar, barang bukti berupa gambar, dia harus bisa menampilkan filenya aslinya, sehingga file itu bisa diperiksa, bisa diuji forensik. Kalau dia sudah sah melewati uji forensik, kalau misalnya dia harus mengikuti atau harus kemudian untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang ITE di pasal 27, dia harus kemudian diuji kalau dia bisa ditransmisikan linknya atau URL-nya apa, kemudian tautannya apa, baru dia bisa disebut sebagai sebuah alat bukti elektronik. Jadi tidak bisa alat bukti tidak melalui barang bukti elektronik. Barang bukti elektronik tidak bisa kalau dia tidak memiliki unsur elektroniknya. Gambar itu harus ada filenya tidak harus diuji forensik. Kalau itu katakanlah tayangan yang dia sudah diposting atau atau dia harus memenuhi syarat di pasal 27, dia harus ada URL atau linknya. Kalau tidak ada itu, maka dia tidak pernah ditransmisikan, tidak pernah didistribusikan. Oke. Saudara ahli, apabila ada, kita bilanglah calon bukti kan gitu, yang akan dijadikan sebagai bukti. Nah, akan tetapi calon bukti tersebut tidak dilakukan pemeriksaan melalui metode ilmiah terkait dengan sumbernya yang menjadi barang bukti. Nah, jadi dia itu hanya melakukan contohnya lah pemeriksaan hanya flash disk dan screenshotan print out, tapi sumbernya tidak disita dan tidak dilakukan uji forensik. Kita katakanlah sumbernya adalah handphone gitu. Handphone tersebut tidak dilakukan pemeriksaan metode kajian ilmiah di laboratorium forensik, tapi yang diperiksa hanyalah sebuah flash disk. Apakah itu bisa dijadikan sebagai bukti yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku dan kajian dari pandangan Undang-Undang ITE? Izin, beliau kasih dan
saya akan menggunakan sebuah kasus yang tentu sangat dikenal di Indonesia, dan kenapa kasus itu kemudian jadi ramai dipertentangkan tentang hal ini. Kasus kopi sianida di Singapura. Ya kebetulan akhirnya waktu itu adalah bukan saya, tapi rekan saya, saudara Kristen Hasil Pak. Kenapa dia men-challenge sampai kepolisian pun di-challenge waktu itu atau ditangkap? Meskipun sudah dilakukan oleh kepolisian, laboratorium forensik Mabes Polri yang dilakukan oleh ahli kepolisian, tapi memang ada kelemahan atau ada kurang sempurna. Karena waktu itu rekaman DVR, digital video recorder yang ada di Cafe Olivier itu hanya direkam ke dalam sebuah flash disk. Hard disknya tidak disita dan tidak dihadirkan di persidangan. Kalaupun hard disknya tidak bisa diputar di persidangan, dia harus ada bukti pemeriksaan forensik terhadap itu, dan flash disknya harus ada berita acara pemindahan barang bukti sebelum tidak bukti dari hard disk DVR di Cafe Olivier terhadap flash disk yang digunakan. Jadi detail-detailnya Mabes Polri pun saat itu, kemudian kita pun harus mengkoreksi waktu itu kurang sempurna. Makanya waktu itu ada challenge, ada tantangan. Karena meskipun itu dilakukan pun akhirnya itu menjadi koreksi sekarang. Semua alat bukti itu saja. Hal lain adalah yang saya lakukan di saat itu di sebuah sidang yang ada di Pengadilan Negeri di Bekasi. Waktu itu ada seorang ustaz yang dituduh melakukan penganiayaan bahkan sampai akhirnya terbunuh. Tapi ada rekaman CCTV yang merekam. Saya waktu itu dari sebagai ahli, sejak awal kasus itu saya sudah minta kepada pesantren yang memiliki rekaman CCTV untuk menyita. Kalau dahulu jadi penyidik yang menyita itu, kemudian saya dan bagaimana, baru setelah nanti di sidang itu dihadirkan, sehingga dengan dihadirkan bukti asli dari rekaman DVR dan CCTV yang ada di situ, maupun ketika kita butuh pemeriksaannya atau penayangannya boleh menggunakan flash disk, karena ada layanan CCTV waktu itu dicolok pakai flash disk untuk mempermudah. Tapi barang bukti aslinya tetap ada di situ. Kalau tidak ada, itu mohon izin, bisa dikatakan tidak sah atau tidak lengkap sebagaimana kasus kopi. Alhamdulillah waktu yang ada di lokasi itu terdakwanya meskipun akan tutup dengan hukuman denda bebas. Karena apa? Karena alat buktinya tidak memenuhi, dan saya berhasil menyampaikan bukti yang dengan menggunakan DVR yang sah dan kredibel dan semua dokumennya lengkap sesuai dengan undang-undang informasi. Oke, saya ingin perlihatkan kepada saudara ahli terkait dengan dokumen ya. Nanti saudara ahli bisa menilai, tolong ditampilkan screenshot yang jadi bukti oleh jaksa, yang jadi bukti screenshot. Ini screenshot. Ya screenshot. Ini yang diajukan bukti oleh jaksa penuntut umum. Ada filenya? Ya itu makanya pengen kita lihat saudara ahli. Coba video dan screenshot. Oke, sudah lihat saudara ahli? Next video. Ya baru. Sudah lihat video ini? Sudah lihat? Oke, next. Ingin diperlihatkan aja videonya. Sudah lihat ahli? Lanjut. Sudah lihat saudara ahli? Lanjut video terakhir. Video terakhir. Masih banyak, putar lagi semuanya. Jadi biar dilihat ahli dulu. Sudah lihat? Oke, lanjut. Lanjut Pak, karena masih banyak. Ahli biar bisa menilai. Sudah lihat saudara ahli?
Pak, ini mati, Pak. Lanjut. Semuanya yang diajukan bukti. Sudah lihat kali? Lanjut. Ali sudah lihat? Lanjut. Ali sudah melihat videonya? Lanjut. Ali sudah lihat? Lanjut. Terakhir. Oke. Dan Lihat Ali? Oke. Saudara ahli telah diperlihatkan beberapa screenshot dan video yang tadi. Yang saudara lihat itu apakah itu masuk dalam kategori dokumen atau dokumen elektronik atau transmisi elektronik? Terima kasih. Ya. Yang mulia Mas Hukum ini sekaligus profesi dan menjadi semuanya. Ya. Selalu menjadi pembelajaran kita. Kadang-kadang hanya ditampilkan file. Saya tadi sebenarnya tidak perlu ditampilkan semua. Cukup melihat list dari filenya. Ya. Kita lihat file fotonya itu adalah berakhiran JPEG, Joint Photographic Exporting. File-file videonya itu berakhiran MP4 atau motion picture version 4. Nah, itu maksudnya seperti apa? Itu adalah file-file standalone, file-file pribadi, file-file yang tidak dipublikasikan, file-file yang dia tidak ditransmisikan. Karena kalau itu ditransmisikan harusnya nggak apa-apa, mungkin lain kali ya, dalam kasus lain. Kalau akan menggunakan alat bukti atau bahwa yang di copy adalah linknya. Jadi kita bisa lihat klik di situ linknya, URL-nya, misalnya Seperti kasus ITE yang kita tangani, ada link. Slash apa belakangnya HTML hypertext markup language. Artinya itu di-upload sehingga dia di-upload dia memenuhi syarat sebagai hal yang ditransmisikan. Kalau tidak ditransmisikan, justru mohon maaf ini orang-orang yang memiliki ini tanpa kuasa dari yang bersangkutan. Kalau saya tadi wajahnya mirip, saya memeriksa forensik, wajah mirip dengan Bapak. Itu dia malah bisa dituntut pelanggaran undang-undang privasi. Dapat dari mana hal itu? Karena itu orang pribadi saya. Gitu. Belakangnya JPEG MP4 itu adalah file-file yang tidak dipublish. Jadi kalau akan menampilkan lain kali, kalau akan ada file itu yang memenuhi syarat di pasal 27, itu adalah file yang dia masuk dalam link. Ini obligation. Ini adalah memenuhi unsur pasal 5 ayat 1. Ini adalah dokumen elektronik ya, tapi tidak memenuhi unsur dalam pasal 27 sampai dengan junto di pasal 45. Jadi artinya ini adalah hanya dokumen elektronik, tapi bukan sebagai memenuhi syarat identitas. Dokumen elektronik tidak bisa disebutnya kalau digunakan untuk bisa memidana sesuatu. Bahkan orang yang sudah menyebarkan atau memiliki tanpa izin dari yang mempunyai bersangkutan bisa dituntut justru dengan undang-undang yang lain, Undang-Undang PDP Perlindungan Data Privasi Nomor 27 Tahun 2022. Kebetulan ketika undang-undang buat kami dan saya dan kawan-kawan ada di Komisi 1, itulah untuk menjaga agar tidak sembarang orang mengidarkan dokumen pribadi. Ini saya sebut dokumen pribadi yang kemudian bisa. Oke, terima kasih ahli. Ahli, apabila ada dokumen pribadi, ya, terus seseorang menjadikannya suatu alat bukti untuk mempidanakan orang, dan dokumen pribadi itu digabungin dia gitu, disatuin dia gitu, seolah-olah ini rangkaian dan runtutan gitu. Menurut pandangan ahli, dokumen yang disatukan jadi alat bukti yang sebagaimana mestinya tidak seperti ada penyatuan, ya. Menurut pandangan ahli itu
dokumen apa sehingga orang bisa menyatukan video pribadi orang gitu? Mohon izin, kalau dia kemudian melakukan perubahan terhadap barang bukti ataupun nanti akan diarahkan barang bukti, berarti dia melakukan modifikasi atau dalam bahasa Indonesia itu rekayasa. Walaupun dia menggabungkan. Ya, itu namanya rekayasa. Aslinya tidak itu. Ya. Kemudian dia menggabungkan ini justru melanggar dari asli yang ada. Kalau maksudnya, saya memahami maksudnya, saya memahami maksud ini pernah ada di tayangan, misalnya begitu. Iya. Ya, ini saya objektif aja. Yang ini. Kalau ini pernah ada, alat buktinya tidak seperti ini yang ditanya. Alat buktinya bisa berupa link atau berupa URL. Kalau itu tidak bisa ditampilkan URL alat buktinya, sama saja yang berbeda dengan ada orang kemudian dijudul Anda telah mengubah form saya. Tapi dia hanya menyajikan print out atau screenshot saja dalam selembar kertas. Itu namanya fotokopi, bukan sebagai file aslinya. Bisa dia berupa file aslinya atau dia sah jadi alat bukti itu. Kalau file print out tadi ada filenya, itu pun hanya berupa dokumen elektronik. Kalau dia akan diarahkan untuk memenuhi unsur di pasal 27, berarti dia harus berupa linknya. Jadi sekaligus koreksi untuk kita semuanya. Next, itu hanya seperti pada kasus komisi aja, jadi alat bukti yang ditampilkan tidak sempurna, jadi sudah bisa di-challenge atau bisa dibatalkan, gara-gara kemudian tidak rapi atau tidak sempurna dalam penyajian alat bukti. Barang bukti dia bisa, tapi ketika menjadi alat bukti dia dasar, artinya apa? Harus disampaikan atau harus dilakukan. Oke, terima kasih Saudara Ahli. Pernah mendengar yang namanya SKB 3 Menteri, dalam hal ini keputusan bersama Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2021. Nah, di sini di dalam SKB 3 Menteri ada yang saya baca pedoman implementasi terkait dengan pencemaran nama baik dan undang-undang ITE. Di poin B-nya itu disebutkan di sini ya, ada juga putusan MK-nya. Saya bacakan. Dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 garis miring PUU garis penghubung 6 garis miring 2008 tahun 2008, maka dapat disimpulkan bukan sebuah delik pidana ya, bukan sebuah delik pidana yang melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan dan atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan atau kata-kata tidak pantas. Nah, maksud daripada SKB 3 Menteri yang mengatakan bukan sebuah delik pidana yang berupa penghinaan kategorinya cacian, ejekan, atau kata-kata tidak pantas itu seperti apa menurut ahli? Ya, di sini kebetulan bicara diterbitkan SKB itu saya masih jadi itu kita bahas bersama agar tidak sembarang orang kemudian asal menggunakan undang-undang itu untuk mempidanakan orang lain. Jadi tidak boleh kalau harus ada kemudian suatu bukti yang apalagi bukti yang kurang adekuat atau bukti yang tidak memenuhi unsur seperti tadi kita katakan seseorang tidak. Bahkan dalam SKB itu diatur juga tentang mediasi atau tentang RJ, ya, tentang justice, ya, jadi restorasi justice, sehingga tidak semerta-merta ada kasus elektronik kemudian digunakan undang-undang itu. SKB 3 Menteri itu atau SKB 3 institusi sifatnya Kominfo, kemudian Jaksa Agung dan juga Kominfo itu agar menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan penyimpangan penggunaan undang-undang ITE untuk mempidanakan seseorang. Oke, Saudara ahli, saya baca juga di poin C-nya di sini dalam SKB 3 Menteri itu bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ya, jika muatan ataupun konten yang ditransmisikan, didistribusikan dan atau dapat diaksesnya tersebut berupa penilaian, pendapat, hasil, evaluasi atau sebuah kenyataan.
Itu maksudnya apa menurut? Maksudnya begini, kemudian proses itu di atas undang-undang itu ada undang-undang dasar. Undang-undang dasar 1945 khusus pasal 22 itu ada ayat yang memberikan kebebasan bersyarat untuk melakukan pendapat atau menjamin kebebasan berpendapat, sehingga kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang yang lebih tinggi, yaitu undang-undang dasar, dibandingkan undang-undang di bawahnya, yaitu undang-undang ITE. Sehingga kalau seseorang itu menyampaikan sesuatu pendapat, aspirasi, bahkan penilaian, sepanjang dia tidak menggunakan kata-kata yang dikatakan bisa masuk ke dalam aturan, katakanlah di kitab undang-undang atau KUHP, atau kata-kata yang tidak sesuai norma kesusilaan, atau masuk ke dalam hal yang bisa dituntut dengan syarat, dia boleh melakukan itu, karena tidak boleh orang kemudian dilarang untuk menyampaikan ekspresinya. Jadi boleh, apalagi sampai penilaian. Kalau tidak, maka masyarakat tidak dibantu. Misalnya ada sebuah program, saya sebut contohnya, otomotif. Kalau ada mobil yang kemudian cacat program, maka YouTuber siapapun ya boleh dia mengkritik itu. Apakah kemudian misalnya saya sebut merek, apakah boleh pihak Toyota kemudian langsung mempidanakan orang itu yang mengkritik? Tidak. Justru Toyota harus berterima kasih karena produk dia itu bisa gratisan. Orang begitu, bahkan saya sering terjadi. Para YouTuber otomotif sekarang mendapatkan penghargaan dari produk-produk otomotif karena dia melakukan koreksi. Kemudian terjadi proses recall, mengalihkan kembali produk-produk itu oleh pihak produsennya. Gara-gara dia dilakukan pendapat oleh orang lain melalui sosmed. Itu bahkan orang yang melakukan pendapat itu posting di sosmed, posting ditransmisikan oleh dia. Tapi tidak kemudian pihak produsen serta-merta menutupnya. Jadi inilah gunanya ada undang-undang dasar yang menjamin kebebasan berpendapat. Sepanjang misalnya tidak dihubungkan itu misalnya melakukan penggunaan yang kemudian mengatakan itu produk itu buat cacat dan sebagainya. Kalau kata-kata itu tidak bisa dipertimbangkan faktanya, maka dia boleh dipertimbangkan karena dia masuk dalam pasal lain, tapi tidak dengan undang-undang. Oke. Ahli, di sini juga saya bacakan di SKB 3 Menteri itu poin F di sini, korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik dan bukan institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Nah, di poin D-nya juga di sini sebagai delik material, maka kerugian tersebut harus dihitung dan ditentukan nilainya dan besarnya, gitu kan? Nah, itu maksudnya seperti apa? Ya. Pemaham ahli. Korban itu sudah membuktikan bahwa dia adalah sebuah entitas yang jelas. Kalau itu orang, dia harus bisa diidentifikasikan kalau dia keberatan dengan sesuatu yang dituduhkan. Dia juga bisa membuktikan bahwa yang dituduhkan adalah korban yang besar dan dia harus melapor sendiri. Tidak boleh kemudian diwakili. Karena maupun dia jabatan yang tertinggi sekali. Karena kalau nomor 1 di Indonesia, presiden sekali. Mahkamah Konstitusi bahkan sudah mencabut kewenangan seseorang itu kalau dia jabatan presiden, kalau dia diwakili harus melakukan pelaporan sendiri. Nama sesuai identitas dia sendiri, atau kalau itu menyangkut institusi pun harus benar. Institusi itu tidak berarti kantor. Institusi itu juga berarti brand atau produk. Produknya tepat namanya. Harus tepat sampai dengan jumlah digitnya hurufnya sama. Tidak boleh ada terbalik. Makanya kemudian masa dan kadang-kadang produk dari sebuah negara tertentu, misalnya, itu kadang-kadang memalsukan sebuah produk. Dia sengaja memplesetkan. Misalnya Toyota itu dia Toyota. Bukan Anda ini salah satu bukan. Itu cara dia menghindari kalau ada penuntutan terhadap merek. Tapi itu juga bisa terbalik. Kalau ada seseorang kemudian saya keberatan ini merek saya, yang tertulis di situ juga mereknya persis jumlah huruf kata-katanya pembacaannya berarti bukan.
Kalau dia bukan. Identitas harus jelas, nama harus jelas, kemudian juga data-data lain mungkin nanti harus dibuktikan dan alamat, lokusnya dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Ali karena Ali telah menjelaskan dalam SKD 3 Menteri terkait dengan identitas spesifik tadi. Saya ingin beralih kepada peraturan khusus untuk kepolisian penyidik. Dalam hari ini surat edaran Kapolri nomor 2 tahun 2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat dan produktif. Nah, di sini di dalam surat dari edaran Kapolri kepada publik, di sini di poin C di sini ada disebutkan ya. Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud ya di ayat 3-nya, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif, dengan mempedomani hal-hal sebagai berikut. Nah, saya ingin tanya kepada ahli di poin C, ya. Di situ disebutkan mengedepankan upaya preemptif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber. Nah, di poin G-nya juga saya bacakan sekaligus. Di sini penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimum remedium) dan mengedepankan restoratif justice dalam penyelesaian perkara. Itu maksudnya seperti apa? Izin kasih hukum, kemudian saya komunikasi. Aturan yang tadi ditulis memang bukan ranah dari Komisi 1 itu dibahas di Komisi 3. Sehingga apa yang saya sampaikan, kalau saya tadi bisa menjelaskan secara betul, dan saya punya hak berdasarkan SKD 3 itu ada mitra satu yaitu Komisi. Kalau ini saya hanya bisa izin ya, saya sudah begini supaya saya tidak disebut karena saya tidak boleh memberikan namanya yang bukan ranah saya. Ini ranah internal Polri, tapi kami pernah membaca itu. Ya, kami aja saya datang ke Komisi 1. Kita waktu itu mengusulkan buat pajak, tapi ada tidak terjadi. Kami mengapresiasi niat baik dari kepolisian untuk tidak semena-mena dan tidak serta-merta menggunakan undang-undang ITE yang dibahas di Komisi 1 oleh para penyidik. Jadi penyidik benar, ini saya tidak boleh menilai apa yang mereka buat, tapi kami mengapresiasi kalau penyidik mengedepankan RJ tadi, restoratif justice, sehingga mereka menilai betul kalau ada sebuah kejadian yang itu akan tersangkakan atau patut diduga untuk melanggar undang-undang ITE, mereka tidak serta-merta melakukan. Tapi sekali lagi ya, saya tidak memiliki wewenang untuk menilai peraturan internal kepolisian. Saya ingin menjelaskan bahwa saya tidak boleh ahli hukum sudah menilai dari asal tidak. Ahli itu adalah keterbatasannya. Ahli itu adalah ranahnya. Saya menjelaskan dengan detail karena saya terlibat betul di dalam undang-undang ini. Tapi ketika penyusunan aturan internal kepolisian, mungkin teman-teman Komisi 3, tapi saya kira sebagai pandangan pengamat ketika kami menghargai waktu itu aturan yang dibuat agar para penyidik yang nanti akan diteruskan pekerjaan oleh para penuntut umum detail dan tidak kemudian sembrono di dalam mempidanakan seseorang. Jadi kami setuju itu, tapi alasannya mohon izin saya tidak. Ya, baik. Untuk selanjutnya ini dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang terhormat. Ahli, tadi kan kita harus lihat dengan jelas bahwa apa postingan tersebut itu postingan elektronik yang maksud saya, maupun baik dengan tulisan maupun dengan video itu memang
jelas yang ditujukan kepada orang tersebut, tidak lain daripada orang tersebut. Itu yang dimaksud dalam undang-undang. Yang saya ingin tanyakan, video adakah misalnya orang melaporkan itu dia merasa sepertinya saya. Nah, sehingga ada kan perkap dari kepolisian bahwa pertama itu ada aturan bahwa dulu kan bisa kasih kuasa kepada kuasa hukum atau pada organisasi tertentu membuat laporan terhadap diri seseorang. Sekarang sudah tidak bisa, kalau saya lupa ya sejak tahun berapa itu, harus korbannya langsung yang merasa harkat dan martabatnya, kehormatannya terganggu atau terhina. Itu saya ingin tahu masalahnya, karena dulunya bisa dan kemudian dengan perbaikan perkap juga tidak bisa. Kemudian lagi lebih lanjut lagi ke depannya bahwa semua ternyata masih banyak juga membludak laporan-laporan ini yang menjadi sampah dan menjadi kerepotan dari kepolisian. Yang ingin saya sampaikan juga, ahli juga mengetahui bahwa sebelum membuat laporan, perkap dari Kapolri memberikan somasi kepada yang melakukan postingan itu untuk mengetahui atau memberi kepastian apakah untuk mendapatkan jawaban dari si pemposting ini, apakah benar dari tulisan-tulisan tertuju kepada dirinya. Kalau tanpa ada somasi itu, sebetulnya ya yang sudah kita jalani beberapa tahun belakangan ini tidak bisa bikin laporan. Begitu kita membuat laporan, mana sudah nggak disomasi apa benar itu terhadap diri pelapor atau enggak atau korban. Bisa dijelaskan dari logika maupun dari filsafatnya maupun dari tujuannya, kemanfaatan dari perkap ini untuk supaya tidak dilakukan laporan-laporan pidana ITE ini sewenang-wenang. Siap. Jadi begini, melihat hasil hukum dan sebagainya. Sekarang memang selalu dibuat atau selalu diupayakan agar hukum itu reformis atau hukum itu sesuai dengan tuntutan masyarakat atau sesuai dengan zaman, sehingga demokrasi aturan itu pun masuk ke dalam perubahan undang-undang. Adanya SKB 3 institusi atau 3 menteri, kemudian peraturan Kapolri yang itu internal kepada Pak Menteri, itu sangat kami apresiasi itu agar ada kehati-hatian, akan ada kejelasan dari misalnya seseorang akan menggunakan undang-undang ITE untuk melakukan atau menduga seseorang apa. Tapi itu pun harus selalu tahapan-tahapan yang cukup detail atau rinci sebenarnya. Contohnya tadi yang perasaan itu sampaikan adalah soal somasi. Jadi tidak boleh seorang itu serta-merta kemudian langsung dituntut begitu saja tanpa ada peringatan sebelumnya. Maka yang tadi disampaikan oleh perasaan itu sebelumnya bahwa ada polisi yang memiliki tim cyber. Berarti ada hubungannya dengan polisi cyber. Ketika tim cyber sempat koordinasi untuk melakukan tata cara bagaimana cyber Polri itu kalau akan melakukan penyidikan secara elektronik. Apa saja yang kemudian perlu disidik atau bisa masuk dalam tim cyber yang sekarang namanya cybercrime. Kemudian dia apa saja yang kemudian bisa ditemukan awal sehingga tidak sampai dalam tanda kutip membiarkan ada anak manusia masyarakat Indonesia dibiarkan berbuat salah, tiba-tiba dipidana. Jadi ingatkan terlebih dahulu dengan somasi tadi dan bahkan
somasi itu ada urutannya. Somasi pertama, somasi kedua, somasi ketiga, baru kemudian dilanjutkan dengan langkah hukum berikutnya. Tidak serta-merta tiba-tiba seseorang dilaporkan, laporannya masuk, apalagi dengan alat bukti yang itu tidak sesuai dengan harusnya ada atau rincian yang ada dalam undang-undang kita ini. Terlebih lagi, proses itu, kalau ternyata di dalam barang bukti yang akan diusulkan dalam bukti itu, identitasnya tidak langsung tepat kepada seorang. Tadi saya mencontohkan merek tadi. Kenapa produk China kadang-kadang menggunakan merek yang dipresetkan supaya mereka terhindar dari tuntutan asal sengaja dipresetkan. Apalagi itu tidak sama sekali. Kata-katanya tidak sama, bahkan suku katanya yang tidak sama, itu tidak bisa kemudian dapat. Jadi semua proses ini selalu berbagi dan insya Allah hukum di Indonesia, penasihat hukum yang mulia dan sebagainya itu akan selalu membaik atau lebih baik dengan ada yang masukan-masukan, termasuk dari masyarakat, termasuk dari beberapa proses korban dari undang-undang itu sebelumnya yang akhirnya mengkoreksi pelaksanaan itu, dan makanya undang-undang itu kami koreksi sampai dengan kami revisi sampai 2 kali, 11 2008 menjadi 19 2015 dan 1 2025. Semua demi kebaikan hukum di Indonesia dan akan lebih baik kita melepaskan kepada fakta. Jadi mengatakan lebih baik kita melepaskan simpulan daripada memberikan satu orang dengan benar-benar. Ya, terima kasih. Terus kemudian kan dengan adanya sosmed ini banyak sekali euforia dari anak-anak masih remaja dan umur-umur 20 yang tidak begitu mengerti, dan orang-orang di, ya termasuk orang-orang di pedesaan lah, dengan gembira euforia terhadap melakukan satu itu, dan mereka berbicara yang sangat-sangat kadang-kadang tidak tahu tata cara sopan santun di dalam penggunaan ITE. Dan tentu kita lihat juga di dalam masyarakat berita-berita di mana tadinya menghajar presiden, menghina dan semua, begitu datang polisi langsung tiba-tiba nangis minta maaf, minta ampun segala rupa. Dan nyatanya memang para pejabat itu memberikan suatu contoh kepada publik bahwa walaupun sudah tidak senonoh kata-katanya, jelas-jelas menunjukkan nama, wajah, dan kadang-kadang menirukan persis, tidak ada bedanya, dan memang itu yang dituju. Kadang-kadang juga masalah penistaan agama dan segala rupanya. Nah, akhirnya diberikan contoh untuk memberikan maaf dengan dari bertindak dari hal itu. Jangan sampai orang terjebak terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang tidak dia ketahui bahwa akibatnya sangat fatal. Ancaman hukumannya kan tinggi-tinggi ini. Nah, adanya satu perkap dari Kapolri tentang RJ, Restoratif Justice. Nah, bagaimana pendapat ahli dengan makin dengan ada restoratif justice tanpa belum jika pelapornya merasa lega dan dia bicara di depan publik dan tidak mau meneruskan, itu bisa dihentikan, tidak terus. Dulu kan walaupun sudah pelapornya udah nggak mau lagi ngurus, capek, tapi ini masih polisinya jalan. Nah, ini yang nggak mau banyak beban pekerjaan. Bagaimana pendapat dari ahli, di mana hal ini juga suatu pembelajaran dari masyarakat terhadap penggunaan ITE ini? Siap. Itulah yang sebenarnya terpenting dari adanya beberapa tahap di semua institusi. Misalnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam membuat aturan, dia juga membuat satu proses namanya edukasi atau pembelajaran terhadap masyarakat. Itu penting sekali edukasi itu dilakukan. Demikian juga dengan kepolisian.
sebelum ada tindakan kepolisian. Kepolisian juga punya unit yang tugasnya adalah edukasi masyarakat, memberikan contoh atau memberikan pelajaran kepada masyarakat begini caranya, misalnya atau begini caranya. Bahkan Menteri Komunikasi Informatika yang sekarang berubah namanya menjadi Menteri Komunikasi dan Digital. Saya dari Menteri Hafiz yang dulu adalah teman sesama Komisi 1. Sekarang menjalankan program itu untuk anak-anak dan ibu-ibu supaya ibu-ibu dan anak-anak itu bisa bersosial dengan bijak. Salah satu kalimat yang cukup terkenal adalah jangan lakukan sharing sebelum saling. Jadi artinya disaring dulu sebelum melakukan sharing atau sebelum melakukan pendistribusi. Itu belum ada tahapan penuntutan, belum ada tahapan somasi. Jadi artinya edukasi itu harus dilakukan di mana saja. Kami dari Komisi 1 waktu itu, berterima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia yang ada unit di kepolisian itu yang melakukan edukasi tadi. Jadi sebelum mereka melakukan somasi, apalagi mereka menjalankan penindakan atau menjalankan penyidikan, sebelum nanti kemudian penyelidikan dulu harus ada pendidikan. Semuanya harus ada edukasi. Jadi tahapannya sebenarnya sangat panjang untuk mentersangkakan atau bahkan memidanakan seseorang. Dan ini sekarang mulai dilakukan terutama oleh Menteri Komunikasi Digital. Jadi artinya undang-undangnya direvisi semakin baik, masyarakat yang diedukasi supaya dia tidak kemudian kalau tidak, saya juga memahami mungkin ada orang yang ini sudah lebih tahu kenapa terus melakukan ya mungkin edukasinya kurang atau yang dikritik justru yang kurang memahami kritikan. Contohnya kendaraan tadi saya lihat kendaraan tadi dari kritik oh ini lampunya kurang kanan, tapi dia kemudian tetap produksi juga itu terus ke masyarakat. Pemilik kendaraan produksi kendaraan nggak boleh kemudian mempidanakan orang yang melakukan kritik karena itu kritik yang membangun. Meskipun bahasanya mungkin tidak nyaman. Nah, khusus soal bahasa yang tidak nyaman ini, bahasa hukum, kemudian dan juga memang harus ada koridornya. Saya juga sepakat tidak sembarangan boleh seseorang mencaci maki itu saja. Apalagi dengan kata-kata yang tidak sesuai norma dan kita dalam hukum mesti. Jadi artinya kalau semuanya itu sudah dilaksanakan dengan baik, insya Allah orang tidak akan lagi salah persepsi atau salah menduga atau bahkan salah menggunakan undang-undang itu. Usia di situ. Jadi undang-undang itu sekarang salah satu kenapa mudah digunakan untuk memidanakan seseorang? Karena tahap-tahapannya tidak dilakukan dengan cara yang mulai dari edukasi, kemudian membuat barang bukti dari alat bukti, sampai kemudian melakukan tuntutan. Pada sepanjang ada somasi, ada kaji, ada kemudian juga verifikasi, ada juga memastikan. Ya, terima kasih. Yang saya ingin tahu, bisa nggak dijelaskan latar belakang adanya pasal 27B, yaitu tentang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa. Nah, itu maksudnya apa? Kan biasanya kita ada pasal lain ya, ini masalah hukum ya, bahwa memaksa dan situ kita secara fisik ya. Tetapi yang latar belakang terbitnya memaksa tuh bagaimana? Yang sehingga ada ide dari pasal ini. Terima kasih. Jadi terbitnya di pasal 27 memang kalau ada sebuah pesan atau sebuah basis atau itu sebuah dokumen elektronik yang bersifat dia kemudian melakukan pemaksaan itu istilahnya adalah memastikan dengan tekanan terhadap orang atau terhadap institusi atau terhadap pihak yang tidak kemudian seharusnya dilakukan itu. Memang kita bisa melakukan dengan menghimbau atau kita menyarankan. Tapi di sini ada ayat lain yang mengatakan apa yang dilakukan itu mesti bersifat
bukan pemaksaan, tapi pendistribusian bisa dibebaskan dari undang-undang ini kalau dia bersifat demi kepentingan publik. Demi kepentingan publik, boleh. Hanya saja ini mungkin akan jadi sedikit dulu, dibahas itu bisa cerita dulu karena kepentingan publik yang mana. Kalian bisa, tapi artinya itulah diskursus yang akan terjadi. Apakah itu pendistribusian, apakah itu pemaksaan, apakah itu kepentingan publik, semua nanti akan berlangsung dengan berjalannya waktu. Korban kan juga bergerak semuanya. Ya, jadi artinya dulu ada yang mungkin itu tidak boleh, sekarang boleh. Dulu misalnya ada yang itu dilarang, sekarang diperbolehkan. Bahkan ada yang berbeda. Dulu misalnya itu boleh, sekarang tidak boleh. Itulah yang kemudian disesuaikan. Pemaksaan itu ketika undang-undang itu dirancang dan juga direvisi, itulah untuk menghindarkan seseorang melakukan tekanan atau melakukan hal yang sifatnya mendesak pihak lain atau kemudian memaksakan pesan itu tanpa ada dasar yang jelas. Tapi sekali lagi ada pasal, ada ayat yang kemudian demi ataupun untuk kepentingan publik, terutama di undang-undang revisi terakhir nomor 1 tahun 2024 itu berbeda. Ya, terima kasih saya sampaikan dulu. Ya, saya lanjutkan saudara ahli. Saya ingin tanyakan kepada ahli sebuah suatu analogi A dan B ya. Jadi si A ini melakukan chat WA dengan si B, kan gitu. Jadi si A bilang assalamualaikum, kapan kita ketemu Mas, kan gitu. Apa assalamualaikum gimana? Dia chat WA, ini konteks chat WA dulu. Chat di asal Jabri atau dalam WA dulu? Chat WA one by one, 2 orang. Oke. Nah jadi assalamualaikum, saya dapat nomor dari si C, kan gitu. Ya gimana Mas, kata dia gitu kan. Ya waalaikum. Si B menjawab setelah ditanya iya gimana Mas. Ya kapan kita bisa ketemu, kata si B. Sehingga pertemuan itu yang saya tanyakan kepada si saudara ahli, apakah percakapan WA adalah sifatnya privat atau publik? Terima kasih. Itu makanya tadi Antara 2 orang A dan B. ya, saya tadi makanya menjelaskan. WA itu sekarang pun ada keterangan sifat percakapan WhatsApp itu adalah end-to-end encryption. Artinya dia dienkripsi dari ujung sampai ke ujung. Kalau tidak dienkripsi saja itu sifatnya siapa? Apalagi dia dienkripsi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan percakapan antara 2 orang saja, bukan dalam sebuah WA group atau WA. Itu adalah private. Jadi sifatnya pribadi. Hanya boleh diketahui oleh 2 orang bersama. Bahkan seharusnya kalau ada seseorang di antaranya mempublikasikan chat itu tanpa izin dari kedua belah pihak, tanpa kesepakatan, bisa kalau yang satunya keberatan menyatakan, wah, pembicaraan kita di posting ya, itu kan sifatnya private, bukan publik. Kecuali kedua orang itu sudah mengatakan, ada kasus waktu itu saya sudah menangani artis juga, artis, kemudian dia berusaha memancing pembicaraannya, tapi dia kan kalau dia rekam, jadi dia kata mancing-mancing, terus gimana? Terus dia ngomong apa? Padahal setelah yang diledakan, sebenarnya ada keberatan dari yang direkam. Nah itulah namanya percakapan dalam WA, bukan tulis. Itu adalah private dan sifatnya sudah dimiliki oleh undang-undang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2020. Oke, saudara ahli, saya ingin bacakan pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ya, tentang informasi dan transaksi elektronik ya. Dan ini juga belum ada perubahan terhadap pasal tersebut. Di pasal 32 ayat 1 ya, di situ dikatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi,
melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Nah, di ayat 3-nya di sini terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi yang saya sebutkan, ya, yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diaksesnya oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Yang saya ingin tanyakan kepada ahli terkait dengan pasal yang saya sebutkan itu penjelasannya seperti apa dari sudut pandang ITE dan maksud daripada dapat diakses dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Contohnya chatway itu sudah di dubbing atau sudah dilakukan ataupun ada video disatu-satuin gitu. Menurut ahli seperti apa dari pandangan ITE? Dasar pasal 32 ada untuk memastikan apabila ada percakapan sifatnya private atau ada data, walaupun itu juga percakapan, juga data pribadi yang sifatnya private, kemudian ditransmisikan atau disebarluaskan tanpa izin si pemilik bersangkutan, bahkan dilakukan modifikasi atau rekayasa, itu akan bisa melanggar di dalam undang-undang. Contohnya ini sering sekali. Banyak sekarang kita kadang-kadang tidak korek. Dalam survei itu tiba-tiba ada postingan seolah-olah itu situs berita tertentu. Misalnya Wapres mengatakan salah tentang apa. Kalau kita masuk proyek itu mendistribusikan, kita bisa salah karena kita tidak mengkoreksi dulu. Benar nggak? Screenshot itu makanya tadi saya sudah menyampaikan sebuah informasi elektronik itu tidak bisa hanya berupa screenshot. Screenshot kalian cepat seperti saya. Kalau itu ada link dari berita, harusnya linknya misalnya itu detik ya www.detik.com/ apa misalnya politik atau apa, sehingga kita bisa mengklik aslinya muncul tanpa ada link. Mendistribusikan tanpa izin saja sama. Apalagi mengubah informasi yang ada, apalagi memodifikasi itu sifatnya macam-macam. Ada juga sebenarnya kalau dalam video itu ada yang sebenarnya kata memotong-potong, itu pun juga tidak boleh memotong-potongnya. Misalnya ini ada 3 meja, hakim anggota, hakim kedua, hakim anggota. Kemudian saya potong hanya hakim kedua dan hakim anggota saja. Itu yang sudah melakukan editing. Kalau tampilkan itu, apalagi dia melakukan perubahan berubah sesuai hakim anggota, hakim kedua. Itu jelas. Atau dia melakukan insert, ditambahin hakim anggota, hakim kedua lagi. Itulah makanya yang namanya insert, yang namanya dubbing, pengisipan suara, apalagi yang namanya editing video yang masuk itu sangat tidak sesuai, dan itu bisa kemudian berpotensi melanggar pasal 32 Undang-Undang ITE pada ayat 1 dan juga pada ayat. Oke, terakhir saudara ahli, saya ingin bertanya kepada ahli, apakah pengaturan pasal pencemaran nama baik itu ya harus identitas seseorang yang tertuduh itu ataupun orang dituduh itu harus jelas, terang, atau kabur juga bisa dihitung ataupun sama obskur dalam bahasa hukumnya. Menurut ahli itu penerapan pasal 27 itu harus jelas dan terang benderang atau seperti apa? Harus atau gelap gitu. Terima kasih. Sekali itu saya menjawab mungkin juga tadi dari terlewat dari bahkan tidak hanya yang kemudian dia mengaku atau katakan dia merasa nama aplikasi yang jelas, pelapornya saja harus jelas dan pelapornya harus orang tersebut. Maka ketika itu ditegaskan dan melaporkan harus yang bersangkutan. Saya mengambil contoh yang tidak benar. Pada saat Presiden Susilo dalam video ini jadi presiden, beliau dicemarkan nama. Dan ketika masih jadi presiden pun tidak boleh mewakilkan kepada institusi sekretariat negara, karena yang dicemarkan nama baik adalah person, bukan institusi kepresidenan. SBY waktu itu datang sendiri
Polda Metro Jaya untuk melaporkan dan lebih aktif. Ya itu saja ya, orang kan juga mengatakan lupa karena dikawal. Iya, pengawal itu melekat pada presiden, tapi tidak yang mendaftar bukan kuasa hukumnya, yang mendaftar adalah presiden. Dan yang dilaporkan atau yang melaporkan itu sudah menggunakan identitas yang jelas. Presiden menggunakan identitas. Nama kecil saya, Roy Suryo dan sekarang Roy Suryo itu pun saya melakukan perubahan karena ada aturan yang waktu itu saya bahasa Indonesia, ada SK atau surat kekancian dari kantor Pak Haruna mengubah nama saya menjadi notor, dan itu saat kemudian di dalam KTP identitas saya kemudian semua. Sekali lagi, orang yang hanya jelas secara impersonal yang dilaporkan atau alat buktinya tidak menunjuk pribadi yang jelas atas menunjukkan pisau. Bahkan komputer pun sekarang dia menunjukkan dan hasil. Sekarang pun kita tidak bisa semata-mata. Komputer itu ada teknologi namanya AI, artificial intelligence. Dia pun dapat ngecek kalau ada seseorang misalnya berniat untuk kemudian mengunduh sesuatu atau bahkan mempost, dia akan mengecek, cek apakah kita ini orang atau tidak. Maka kadang-kadang kita disajikan dengan gambar pixel-pixel yang banyak, yang mana di antara gambar-gambar ini ada sepedanya. Karena itu menunjukkan ayo human or not, ayo human or robot. Kalau ketika kita bisa menunjukkan itu, berarti kita bukan robot. Kalau itu robot, komputer saja bisa menolak, apalagi peraturan perundang-undangan. Ini saya tanyakan kepada saudara ahli. Saya ingin tanya menurut pengetahuan ahli ya. Ya, siap. Pasal 27B ayat 2 ya, saya bacakan secara utuh. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman membuka rahasia, memaksa orang supaya ini 2A memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, atau B memberikan hutang, membuat pengakuan hutang, atau menghapuskan piutang. Yang ingin saya tanya kepada ahli itu, maksud menguntungkan diri itu seperti apa? Apakah kalau memang di pikiran kita akan untung itu bisa dipidanakan nggak apa yang kita pikirkan? Ya, intinya adalah semua pembuktian itu harus bisa dijelaskan atau harus bisa ditegaskan dan atau apabila itu harus bisa disuratkan, bukan hanya tersiar tapi harus tersurat. Dengan demikian sama saja itu harus tergambar atau tertulis. Sebuah perbuatan di dalam pasal yang itu sepanjang dia tidak pernah tersurat, sepanjang dia tidak pernah terposting, sepanjang tidak pernah digambarkan, kalau itu baru dalam tahap perencanaan, maka dia tidak bisa disebut itu sudah memenuhi unsur yang ada, karena dia baru dalam tahap perencanaan, baru dalam tahap kalau program itu baru dia belum di encode, ya untuk menjadi decode lagi, jadi dia belum dikeluarkan, tidak ada dia belum dipostingkan yang dipublikasikan, dijadikan file saja dulu, dijadikan pikiran itu dijadikan hasil buah pikiran saja belum, apalagi dikatakan ibaratnya seseorang kalau ini bukan komputer, dia baru memikirkan sesuatu, dia baru mengatakan itu, apalagi dia menuliskan sehingga ada barang bukti. Jadi kalau pikiran, mohon maaf ini masalah undang-undang ini adalah undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik, yang biasanya disebut undang-undang yang mengatur hal telematika, telekomunikasi media, bukan undang-undang telepatika. Jadi telepati tidak bisa dijadikan dengan undang-undang ITE. Terima kasih saudara ahli yang mulia. Terima kasih. Silakan dulu, ada yang mau ditanyakan kepada Pak. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli ya. Siap. Izin saya
Dokumen elektronik adalah kalau sesuai dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik 1998 yang sudah berisi itu adalah itu adalah sebuah alat sebuah barang bukti yang tidak bisa online. Kemudian sekarang disahkan kalau dia bisa elektronik. Elektronik itu artinya apa? Dia setelah fisik mungkin belum kelihatan karena dia tidak ditulis dalam kertas, tidak ditulis dalam prasasti itu, tapi dia hanya berupa file elektronik. Namun ini tidak boleh file elektronik itu hanya kemudian berupa fotokopinya atau print outnya saja. Dia disertai dengan filenya. Tadi kita lihat file yang ada di kita itu ada file elektronik itu ekstensinya doc atau dokumen. Kalau dia gambar misalnya PNG atau misalnya adalah JPEG atau JPEG fotografi tersebut, kalau dia video dia bisa MP3 atau bisa 3GP kalau tujuan pun. Jadi artinya sekali lagi dokumen elektronik adalah sebuah dokumen yang disahkan oleh hukum Indonesia semenjak ada undang-undang elektronik dan bisa digunakan sebagai alat bukti Indonesia kalau dia memenuhi syarat di dalam undang-undang elektronik sebagai pengganti atau substitusi dari dokumen-dokumen fisik.